Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai pilar utama persatuan di tengah polarisasi politik. Polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terbelah dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan. Biasanya dipicu oleh perbedaan ideologi, agama, suku, atau pandangan politik. Situasi ini dapat mengancam persatuan bangsa dan melemahkan stabilitas sosial. Dalam kondisi ini, Pancasila berperan sebagai pilar utama yang mampu menjaga persatuan. Sebagai dasar negara, Pancasila menawarkan nilai-nilai universal yang relevan untuk menyatukan perbedaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas segala kepentingan kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan musyawarah. Pancasila juga membantu membangun identitas bersama di tengah masyarakat yang menjamu nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman untuk menjaga solidaritas. Dengan mengedepankan Pancasila, masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam konflik yang bersifat destruktif, melainkan bersatu untuk menghadapi tantangan bersama demi kesejahteraan bangsa. Mengokohkan keberagaman bangsa melalui implementasi nilai-nilai Pancasila. Indonesia adalah negara yang dibangun di atas keberagaman, baik dalam hal suku, bahasa, agama, maupun kebudayaan. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, tetapi juga berpotensi menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Disinilah peran penting Pancasila sebagai sumber fondasi untuk mengokohkan keberagaman bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong penghormatan terhadap perbedaan. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu berhak diperlakukan secara adil dan bermartabat tanpa harus memandang latar belakangnya. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mendukung toleransi beragama, memastikan bahwa keberagaman keyakinan menjadi sumber harmoni, bukan konflik. Dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, masyarakat dapat menciptakan hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu bekerjasama untuk menjadikan Pancasila sebagai paduan hidup sehari-hari, sehingga keberagaman bangsa menjadi kekuatan yang mendukung kemajuan nasional. Saudara, kampanye Pileg dan Pilpres sudah berakhir. Pasca pemilu 2024, harga beras mendadak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kembali menggelar sidang pemeriksaan 4 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Ancaman polarisasi dalam pemilu 2024 masih menghantui masyarakat.
masyarakat yang akan merayakan pesta demokrasi 5 tahunan. Hiruk pikuk pemilu telah dimulai sejak 2023 lalu. Berbagai peristiwa berhasil mewarnai pesta demokrasi tahun ini. Skenario dan persaingan politik memenuhi atmosfer media sosial. Pemilu secara resmi diakhiri pada tanggal 14 Februari 2024. Tapi nampaknya histeria fenomenanya masih berlanjut per detik ini. Pemilu 2024 menjadi sebuah tahun yang membawa dampak yang begitu signifikan terhadap entitas masyarakat hari ini. Dalam seluruh sektor, banyaknya kejanggalan yang terjadi pada hari ini menjadikan segala entitas yang masuk ke dalam unsur kenegaraan Indonesia menjadi terpuruk dan terpolarisasi dikarenakan dampak dari pemilu 2024. Terkait sosiokultural yang terjadi di masyarakat sangat menjanggal. Salah satunya permasalahan yang terjadi yaitu kenaikan harga pangan yang membuat kaum-kaum ekonomi rendah merasa tercekik dan merasa sengsara terhadap harga pangan yang melonjak tinggi hari ini. Pemilu 2024 menjadi pemilihan yang sangat berbeda dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Banyaknya pelanggaran terhadap konstitusi hari ini menjadikan sebuah tatanan kenegaraan dan demokrasi di sebuah negara tidak lagi ideal dan tidak lagi berjalan dengan fungsinya secara kenegaraan yang meninggikan demokrasi. Tiga, Pancasila sebagai penjaga harmoni di era polarisasi dan ketegangan politik. Ketegangan politik dan polarisasi seringkali muncul sebagai dampak dari perbedaan pandangan, terutama dalam era modern yang didorong oleh teknologi dan media sosial. Dalam situasi seperti ini, Pancasila berfungsi sebagai penjaga harmoni dengan menawarkan nilai-nilai yang dapat meredakan ketegangan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya menjaga kebebasan yang inklusif, di mana setiap warga negara merasa menjadi bagian dari bangsa ini. Nilai musyawarah dalam sila keempat mendorong dialog yang konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Ketegangan politik dapat diatasi jika para pihak yang berkonflik mau kembali pada semangat Pancasila yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan menghidupkan nilai-nilai ini, masyarakat dapat menghadapi perbedaan pandangan tanpa kehilangan harmoni. Pancasila juga mendorong penguatan solidaritas sosial yang menjadi kunci untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika politik. Empat, peran strategis Pancasila dalam meredam polarisasi untuk menjaga kebinekaan. Kebinekaan adalah ciri khas Indonesia yang harus dijaga agar tidak terpecah akibat polarisasi politik. Polarisasi yang berlarut-larut dapat merusak hubungan antar kelompok dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, Pancasila memiliki peran strategis untuk meredam polarisasi sekaligus memperkuat kebinekaan. Sila pertama hingga kelima, Pancasila saling melengkapi dalam menjaga kerukunan. Nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah menjadi instrumen untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Pancasila juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, di mana masyarakat diajarkan untuk menghormati perbedaan dan mengutamakan persatuan. Untuk meredam polarisasi, pemerintah dan masyarakat perlu menghidupkan kembali praktik-praktik yang sesuai dengan nilai Pancasila, seperti gotong royong, dialog lintas agama, dan kerjasama antar suku. Dengan cara ini, polarisasi dapat diminimalkan dan kebinekaan tetap menjadi aset yang memperkuat bangsa. Revitalisasi Pancasila sebagai solusi untuk pembatasan atau kekuatan di keberagaman berpolitik. Nah, banyak di era modern sekarang ini orang beranggapan Pancasila sebagai hal biasa, namun banyak sekali nilai-nilai yang ada di Pancasila sebagai solusi untuk pemberantasan di keberagaman berpolitik. Nah, dari itu apa sih yang penyebab membuat mereka membuat
terpecah belahnya keberagaman dari hal biasa maupun hal luar biasa, seperti kepentingan pribadi, baik itu kepentingan sosial, agama, atau budaya, ataupun hal apapun. Nah, maka dari itu, apakah solusi yang dapat kita ambil dari pemberantasan tersebut? Yaitu dengan cara di sisi lain, revitalisasi membutuhkan keteladanan dari seorang pemimpin bangsa yang sangat kuat, yang dimana penerapan Pancasila tersebut bisa terus direvitalisasi atau terus dibangun nilai-nilainya secara baik atau secara benar dengan arahan-arahan pemerintah tersebut. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.